Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain pembelajaran daring tematik untuk kelas 5 SD, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Perkenalkan, nama saya Jannah dengan NIM 2010125320004 dari kelas 2E bagi SD. Nomor absen 49, dosen pengampu Dr. Nurhafijah STMPD dan Wahdah Revia Rapianti SSN MPD. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester aplikasi komputer 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1 semester 1. Adapun kompetensi dasarnya bahasa Indonesia, pertama menguraikan konsep-konsep yang berkaitan teks non-fiksi, yang kedua menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian kompetensi dasar IPA, pertama menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajarannya, 1. Setelah membaca dan mengamati teks non-fiksi yang dibagikan, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam teks secara cepat. Yang kedua, dengan melakukan diskusi melalui Google Meet, peserta didik dapat membuat pertanyaan berdasarkan teks yang dibagikan dengan menggunakan kata tanya secara benar dan tepat. Yang ketiga, melalui video di Google Meet tentang jenis-jenis hewan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang keempat, melalui penjelasan dari guru, siswa mampu membuat tabel penggolongan hewan. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah mengembangkan strategi pembelajaran, yaitu melalui pendekatan scientific dengan komponen mengamati, menanya, mencoba, menalar. Mengkomunikasikan hal ini dilaksanakan untuk mencapai kebermaknaan pembelajaran sebagaimana teori konstruktivisme bahwa pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa melalui proses penemuan. Kegiatan pembelajarannya, pendahuluan kurang lebih 15 menit. Pertama, guru menyapa siswa, menanyakan kabar, memastikan jaringan internet siswa, dan mengecek kehadiran siswa melalui Google Meet. Yang kedua, siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas melalui Google Meet atau Religius. Yang ketiga, guru menginformasikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, kegiatan inti. Ayo berdiskusi. Subtema 1 komponen ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup
di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, berdasarkan bacaan di samping, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Ayo membaca. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan belatung. Senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagaimana makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ayo menulis. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, carnivore, dan omnivore. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contohnya, hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengunyah mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau,
singa, anjing, buaya, dan ular. Selanjutnya, kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan, orangutan, gorila, dan monyet. Merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Nah, sekarang kamu dapat melihat dengan jelas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lain. Lakukanlah langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah satu hewan dari setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang paling kamu sukai. Yang kedua, carilah informasi tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Yang keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu tuliskan. Kemudian yang kelima, tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Kegiatan yang ketiga, kegiatan penutup. 1. Siswa diberikan penilaian harian yang berupa soal yang telah di-share di grup WhatsApp. Yang kedua, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran atau mengasosiasi. Yang ketiga, siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, guru memberikan PR kepada siswa di buku tugas. Yang kelima, guru menyampaikan materi yang akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Yang keenam, salah satu diminta untuk memimpin menyanyikan lagu daerah dan doa penutup. Kemudian yang terakhir, guru mengakhiri mata pelajaran dengan mengucapkan salam penutup di Google Meet atau Religious. Sumber media pembelajarannya, aplikasi TIK yang digunakan adalah yang pertama grup WA untuk komunikasi dengan siswa, yang kedua Microsoft PowerPoint, yang ketiga Google Meet. Sumber yang digunakan buku siswa tema ekosistem kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Demikian presentasi desain pembelajaran daring dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.